Di video kali ini kita akan bahas terkait fenomena adalah istilah yang merujuk pada kondisi menurunnya kemampuan berpikir, menurunnya daya ingat akibat paparan konten dangkal, instan, repetitif seperti scrolling tanpa henti, video pendek provokatif atau informasi tanpa makna. Menurut para psikolog, paparan konten semacam ini dapat menyebabkan pertama, menurunnya daya ingat, kedua, kehilangan fokus dan konsentrasi, ketiga, penurunan kemampuan analisis, keempat, tidak berkembangnya kemampuan berpikir kritis dan kompleks, kelima, ketergantungan validasi sosial. Fenomena brain rot ini apabila dibiarkan ini akan menyebabkan kita semakin dangkal dalam memaksimalkan daya pikir dan ingat kita. Yang lebih parahnya dikhawatirkan akan menyebabkan kepasrahan kita terhadap sesuatu ini selalu diterima dengan tanpa kita dapat merasionalisasikannya. Contoh misalkan ketika hari ini kita melihat peluncuran kebijakan pemerintah yang dirasa oleh kita merugikan rakyat, lalu kemudian kita pasrah terhadap apa yang diberikan oleh pemerintah dengan ya sudahlah kita jalani, ya sudahlah kita terima. Lah ini kan adalah sebuah gerbang kedangkalan untuk bagaimana kita bisa seharusnya menyuarakan dan mengkritisi hal-hal yang tidak selaras dengan kepentingan kita, kepentingan sebagai rakyat di negara kita. Bagaimana cara mencegahnya? Pertama, bangun literasi kritis kita. Artinya, kita harus terbiasa membaca, menganalisis, mendalami, tentu memahami untuk bagaimana kita melatih daya pikir dan daya ingat kita sehingga ketika apapun itu yang ada di hadapan kita, kita selalu berdialog dengan otak logika kita. Kenapa ini bisa A, kenapa ini bisa B, kenapa ini bisa C. Jangan sampai kita membiasakan otak dan pikiran kita untuk menerima, oh iya ya sudah ya dan lain sebagainya. Ini kan harus terasah daya pikir dan analisis kita untuk bagaimana kita bisa memahami dan mendalami apa yang menjadi konteks hal yang substantif hari ini. Yang kedua, kita harus bisa mengendalikan konsumsi media sosial kita. Menurut para pakar, kita maksimal menggunakan media sosial itu terpapar oleh layar konten itu 1 sampai 1,5 jam per harinya. Ini kan tidak sesuai dengan realitas. Hasil penelitian dari WIAL Sosial bahwa rata-rata masyarakat Indonesia menggunakan media sosial ini menghabiskannya dalam waktu 3 jam lebih. Ini sangat ironis sekali. Bahkan para pakar menyebutkan dalam menggunakan atau mengkonsumsi konten ini 80%-nya gunakanlah untuk konten-konten yang edukatif, informatif, dan substantif. Yang 20%-nya itu bisa untuk hiburan atau hal-hal yang kreatif dan membuat kita pun hari ini bisa tergugah. Yang ketiga, budayakan berdialog. Artinya dengan apa yang kita baca, dengan apa yang kita analisis, apa yang sudah tertanam dalam otak kita, kita harus bisa membiasakan diri mendialogkan ini kepada orang lain, kepada teman kita, kepada partner kita, dan kepada lingkungan kita, supaya kemampuan analisis dan kritis kita ini terus kokoh di dalam otak dan pikiran kita. Zona brain rot ini akan mempengaruhi terhadap daya ingat, daya kritis kita, yang dimana hari ini sangat dibutuhkan suara kolektif dari rakyat dengan kondisi peluncuran kebijakan, pengimplementasian kebijakan dari pemerintah yang merugikan rakyat hari ini. Dan kita yang harus bersuara untuk bagaimana idealitas itu dikembalikan kepada kepentingan kita sebagai rakyat. Jangan sampai zona brain rot ini mengkikis kita sebagai manusia yang tidak memaksimalkan
daya pikir, daya analisisnya, dan daya suaranya untuk bagaimana kita bisa mengembalikan hak-hak rakyat yang hari ini sedang tergerus oleh kepentingan sekelompok oligarki. Dan zona berindut ini adalah alarm sosial. Apabila dibiarkan, ini akan melahirkan masyarakat yang rapuh, yang mudah terprovokasi, terpolarisasi, yang mudah diadu domba, sehingga bagaimana kita akan menyuarakan hak-hak dari rakyat, hak-hak kita yang sebagaimana yang telah dilindungi oleh konstitusi dan hari ini harus tergerus oleh kepentingan oligarki. Maka ayo kita sama-sama bisa melatih dan bisa membiasakan daya pikir dan daya ingat kita agar supaya suara-suara kita ini tersampaikan secara substantif dan kita tidak akan pasrah terhadap sumarah yang ada di dalam lingkungan kita. Sekian dan terima kasih.